Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas font styling ya pada CSS. Nah, setelah di video sebelumnya kita sudah mengetahui struktur dasar CSS, maka kita di sini akan belajar untuk mengimplementasikan ya CSS di dalam HTML ya. Nah, oke ya, langsung saja font styling ya. Nah, properti font ini berfungsi untuk mengatur teks ya. Lebih tepatnya untuk mengatur font pada teks. Nah, untuk properti font sendiri ini ada beberapa ya. Di antaranya yaitu ada font size yang fungsinya untuk mengatur ukuran font, kemudian font weight untuk mengatur ketebalan font. Ada lagi yaitu font style untuk mengatur gaya font, font family untuk mengatur jenis font ya. Nah, oke teman-teman, kita akan coba untuk bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi ada font size. Nah, untuk mengatur ukuran font kita bisa menggunakan properti CSS yang namanya font size ya. Nah, properti ini dapat kita beri nilai dengan satuan pixel, persen, em, rem, dan lain-lain ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada tag P, kemudian di dalamnya ada font size yang value-nya itu 12 pixel ya. Nah, ini artinya kita akan membuat elemen P ini ukuran fontnya itu menjadi 12 pixel. Nah, secara default ukuran font untuk elemen P ini adalah 16 pixel. Nah, selain menggunakan angka, ada juga nilai bawaan yang sudah tersedia ya, seperti misalkan kita berikan value normal untuk ukuran normal, yaitu 16 pixel tadi ya. Kemudian ada small untuk merubah fontnya itu menjadi kecil, kemudian large untuk ukuran besar. Kemudian ada X large untuk ekstra besar ya. Dan selanjutnya ada XX large. Kemudian ada X small untuk teks yang lebih kecil dari small. Nah, yang terakhir ada XX small. Nah, untuk teks yang kita berikan nilai XX small, hasilnya nanti akan 2 kali lebih kecil dari small. Oke teman-teman, agar lebih jelasnya di sini saya sudah punya file HTML ya, dengan nama fontstyling.html. Dan di sini saya juga sudah menghubungkannya dengan file CSS di sini ya, style.css. Nah, di dalam file HTML ini saya punya div id contain dan di dalamnya ada tag P ya dengan kelas yang berbeda-beda. Yang pertama ada kelas pixel, persen, em, dan yang terakhir ada kelas rem ya. Nah, di dalam file CSS-nya saya juga sudah memberikan kelas pixel ini font size-nya 12 pixel ya. Kemudian kelas persennya 50%. Maka ketika kita jalankan, nah ukurannya akan lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk satuan em ini masih normal ya. Belum kita kasih style. Nah, coba kita kasih ukuran fontnya yang lebih besar ya. Misalkan kita kasih 30 pixel ya. Nah, maka ukurannya akan lebih besar ya. Nah, untuk persen sendiri ini ketika kita memberikan nilainya 50%, maka tadi ukuran default tag P kan 16 pixel ya. Maka ketika kita memberikan ukuran 50%, maka artinya sama saja ya, kita memberikan ukurannya itu 8 pixel. 50%-nya 16 kan 8 ya. Jadi di sini 8 pixel. Sama aja 8 pixel gitu ya. Nah, coba kita kasih ukuran fontnya yang lebih besar ya. Misalkan berapa? Misalkan 120%.
Nah, artinya di sini 120%-nya 16 kan 19,2 ya. Nah, ini artinya sama saja kita memberikan kelas persen ini ukuran fontnya itu 19,2 pixel ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada EM dan RAM ya teman-teman. Nah, untuk satuan EM ini dia itu tidak fix ya. Jadi ukurannya itu akan bergantung kepada ukuran dari maksudnya ukuran font dari induknya ya, atau pembungkusnya. Nah, contoh di sini kan kelas EM dia dibungkus oleh div dengan ID konten ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita kasih ID konten itu font size-nya 30 pixel misalnya. Nah, ketika kita kasih kelas EM-nya itu berapa? 2 EM gitu ya. Oh, sorry, di sini font size dulu ya. Font size 2 EM. Nah, ini artinya kita akan memberikan ukuran font dari kelas EM ini itu 2 kali dari ukuran pembungkusnya ya. Di sini kan pembungkusnya ukuran fontnya 30 pixel. Nah, maka artinya di sini sama saja kita memberikan ukuran kelas EM ini 60 pixel ya, berarti sama saja 60 pixel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka ukurannya akan lebih besar seperti ini ya. Nah, untuk membuktikan kita coba dulu ya untuk yang kelas RAM-nya ini. Oh, sorry. Kelas RAM kita kasih font size-nya itu berapa tadi? 60 pixel ya. Nah, ini akan kita lihat nanti ya apakah ukuran font dari kelas EM dan kelas RAM ini akan sama. Padahal di sini kan satuannya beda ya, 2 EM sama 60 pixel. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan sama ya teman-teman. Jadi untuk EM ini dia akan bergantung kepada elemen pembungkus ya, atau dari induknya. Artinya di sini adalah ID konten ya. Nah, misalkan lagi nih kita kasih font size dari induknya itu 40 pixel. Nah, untuk 2 EM-nya 40 pixel kan 2 kali 40 ya, artinya 80 pixel. Nah, kita ganti di sini 80 pixel juga. Nah, ketika kita jalankan, nah hasilnya sama ya teman-teman, ukurannya sama untuk kelas EM dan RAM-nya. Nah, oke ya teman-teman, untuk satuan yang berikutnya yaitu ada RAM ya. Nah, untuk RAM ini konsepnya itu dia hampir sama dengan EM. Cuma yang membedakan untuk EM tadi kan dia akan relatif terhadap elemen pembungkusnya ya, atau induknya. Tetapi kalau RAM ini dia akan relatif terhadap tag root. Nah, apa itu tag root? Nah, tag root itu adalah tag pembungkus paling luar ya. Nah, di sini artinya adalah tag HTML ini. Ini ya teman-teman. Ini adalah bisa kita katakan tag root ya. Nah, misalkan gini ya. Ini kan tadi udah ada kelas RAM, kita ubah dulu di sini. Misalkan di sini 1 RAM ya. Kalau untuk EM tadi kan dia akan relatif terhadap ID konten ini ya teman-teman. Ketika kita font size-nya ini 40 pixel, maka harusnya untuk 2 EM ini adalah 80 pixel. Coba untuk kelas RAM ini kita kasih font size 1 RAM ya. Maka kita coba jalankan dulu. Dia akan kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa bisa kecil? Karena untuk RAM ini kan tadi dia akan relatif terhadap
tag root ya, atau tag HTML tadi ya. Nah, kok bisa kecil padahal kita kan tidak memberikan font size pada tag HTML atau tag root ya. Nah, karena untuk tag root itu mempunyai nilai default ya, yaitu 16 pixel. Nah, berarti kalau di sini kita memberikan font size-nya itu 1 rem, maka dia sama saja ukuran fontnya itu 16 pixel ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan kita coba ubah di sini 2im. Untuk kelas EM-nya ya, kita ubah dulu menjadi 16 pixel. Nah, kita lihat apakah nanti kelas rem dan kelas EM itu akan sama. Besarnya menjadi 16 pixel. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya sama ya teman-teman. Karena tag root itu memiliki nilai default tadi ya 16 pixel. Nah, agar tag rem ini tidak bergantung pada 16 pixel, kita bisa ubah nilai default tag root itu ya. Nah, dengan cara kita menuliskannya di paling atas ini, HTML, kemudian kita kasih font size. Misalkan di sini kita punya 50 pixel ya, HTML, kemudian font size-nya 50. Dan kelas rem ini kita kasih misalkan gini ya, 2 rem gitu ya. Nah, maka artinya sama saja kita memberikan kelas rem itu ukuran fontnya 2 kali di sini ya teman-teman, tag rootnya 50 pixel. 2 kali 50 berarti 100 pixel ya. Nah, maka kita coba jalankan dulu. Jalankan ya. Nah, maka akan besar seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan kembali kita ubah di sini 100 pixel ya, apakah akan sama? Nah, maka akan sama ya teman-teman ukuran fontnya. Nah, jadi intinya untuk tag rem ini dia akan bergantung kepada tag pembungkus paling luar ya, atau tag root, di sini HTML. Nah, selain kita menuliskan HTML seperti ini, artinya kita mengambil tag HTML ya, kita juga bisa menuliskannya seperti ini ya teman-teman, titik 2 kemudian root. Nah, ini sama saja ya, kita mengambil tag rootnya atau HTML-nya. Nah, coba kita jalankan apakah hasilnya akan sama. Nah, maka hasilnya akan sama ya. Nah, intinya itu untuk tag EM ini dia akan bergantung kepada tag pembungkusnya ya teman-teman, atau parent elemennya. Nah, untuk tag rem ini dia akan bergantung kepada root elemen atau tag HTML tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua tadi ada font weight ya. Nah, jadi font weight ini digunakan untuk mengatur ketebalan dari sebuah font ya. Nah, untuk font weight sendiri ini ada beberapa value ya, atau nilai. Nah, diantaranya yaitu ada bold. Nah, ini dapat membuat font pada teks atau karakter itu menjadi tebal ya. Kemudian yang kedua ada bolder. Di value ini itu digunakan untuk membuat font menjadi lebih tebal. Kemudian ada lighter, membuat font pada teks atau karakter menjadi lebih tipis. Dan yang keempat ada normal. Dan yang kelima ada inisial. Jadi untuk value inisial digunakan untuk mengatur value dari properti menjadi default ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa memberikan nilai sendiri ya teman-teman, yaitu 100 sampai 900. Ya teman-teman, untuk cara penulisannya di sini saya sudah punya file HTML ya. Seperti file HTML sebelumnya. Di sini saya punya div id content, kemudian di dalamnya ada H5 ya, dengan kelas pertama ada kelas bold, kemudian bolder, kemudian yang ketiga ada lighter, normal, dan inisial ya. Nah, di dalam file CSS nya saya belum memberikan apa-apa ya, masih kosongan. Nah, ketika kita jalankan maka hasilnya akan sama semua seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara penulisannya yaitu kita ambil elemennya ya dengan selektor kelas. Pertama tadi ada bold, ini ya, titik bold.
kurung awal buka, tutup, kemudian enter, dan font weight. Nah, oke ya, setelah saya menuliskan semuanya, nah maka kita lihat perbedaannya ya. Nah, jalankan. Nah, maka untuk fontnya sudah berubah ya teman-teman. Ada bold, bolder, lighter, normal, dan inisial. Nah, untuk memberikan ketebalan font secara custom atau kita memberikan nilai sendiri kayak seperti itu ya teman-teman. Nah, maka kita bisa menggunakan value yaitu tadi ya 100 sampai 900. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita punya, kita enter di sini ya, kita punya H5 dengan kelas misalkan bold 100 gitu ya, kemudian labelnya juga bold 100. Kita tinggal copy pastekan saja ya teman-teman biar cepet. Nah, setelah saya menuliskan seperti ini, maka kita coba lihat dulu ya hasilnya. Kita jalankan, maka kan seperti ini ya teman-teman. Nah, dalam CSS nya kita mulai berikan stylenya atau ketebalan fontnya ya. Maka kita ambil kelasnya, tadi ada bold 100 ya. Nah, font weight-nya 100. Oke ya, biar cepat kita copy pastekan saja. Nah, oke ya teman-teman, kita sudah menuliskan font weight-nya. Nah, kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dari yang paling tipis atau ini bold value-nya 100 ya, 100, 200, 300 sampai ke 900. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga ada font style ya. Nah, untuk font style ini digunakan untuk memberikan style ya atau gaya pada sebuah font. Nah, untuk font style sendiri ini kita bisa memberikan nilai atau value. Di antaranya yaitu kita bisa memberikan value normal, kemudian italic, kemudian yang ketiga ada oblique ya. Nah, untuk value normal ini tidak akan mempengaruhi font tersebut ya. Kemudian untuk italic dia akan menjadikan font itu menjadi miring ya. Nah, untuk oblique ini dia hampir sama dengan italic, tapi untuk oblique ini jarang digunakan ya. Kebanyakan orang-orang lebih sering menggunakan yang italic. Nah, oke ya teman-teman, untuk contohnya seperti ini ya. Kita bisa hapus dulu ini. Yang bawah kita hapus saja ya teman-teman. Sampai ke normal sini ya. Nah, di file CSS nya kita juga hapus yang bawah sini ya. Kita hapus yang bold 900 sampai ke normal sini ya. Nah, oke, kita mulai menuliskan font stylenya ya teman-teman. Yang pertama ada ini ya, kelas bold. Kita kasih saja di sini font style ya. Yang pertama tadi ada normal ya. Nah, kita tuliskan saja semuanya ya. Font style italic. Kemudian yang terakhir font style ada apa tadi? Oblique. Seperti ini ya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman.
Nah, untuk normal ini dia tidak akan terjadi apa-apa. Untuk border di sini sudah miring ya. Dan yang terakhir ini juga ini hampir sama ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke font styling yang terakhir, yaitu ada font family ya. Nah, font family ini merupakan properti yang digunakan untuk menentukan dan merubah jenis font yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk value atau nilai dari properti font family adalah nama font dari jenis font ya yang ingin kita gunakan. Nah, di CSS kurang lebihnya ada 5 jenis font standar ya, yaitu ada font serif, sans serif, monospace, kursiv, dan fantasi. Nah, di setiap jenis font tersebut terdapat puluhan nama font yang bisa kita gunakan sebagai value dari properti font family ya. Nah, misalnya Times New Roman, kemudian Arial, Courier New, Comic Sans, dan sebagainya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, misalkan di sini saya punya H1 atau gini deh, kita hapus saja semuanya ya biar jelas. Oke, di sini saya punya H1, misalkan H1, kemudian ngoding santai ya. Coba kita lihat dulu. Sudah tampil ya H1. Nah, ketika kita ingin merubah jenis fontnya, kita tinggal menuliskan di file CSS nya itu ya. Kita hapus dulu ini ya. Kita tinggal menuliskan H1 seperti ini, kemudian font family gitu ya. Nah, misalkan kita ingin merubahnya menjadi sans serif ya, maka ketika kita jalankan, nah dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Misalkan lagi kita ingin menjadi serif, nah maka akan berubah lagi. Nah, untuk value dari font family ini kita bisa menuliskannya lebih dari satu ya. Nah, misalkan kita menuliskannya serif, kemudian kita pisah dengan tanda koma, kemudian sans serif misalkan. Nah, jadi ketika kita jalankan, sistem operasinya itu akan mencari dulu ya. Nah, ada nggak jenis font serif? Nah, kalau nggak ada, maka si sistem operasi akan mencarikan yang kedua ini. Nah, misalkan untuk font family ini memiliki 3 value ya, serif, sans serif, kemudian apa? Mungkin Verdana kali ya. Nah, ini artinya sistem operasi akan mencari dulu yang serif ya. Nah, ketika serifnya nggak ada, maka yang digunakan adalah sans serif ini. Nah, ketika sans serif ini juga nggak ada, maka yang dipakai adalah yang terakhir ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Sebenarnya untuk pembahasan font styling ini masih sangat banyak sekali ya teman-teman. Tapi mungkin di sini saya hanya menjelaskan beberapa ya. Itu yang paling penting atau yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah website. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.